permohonan pra-peradilan ini secara lengkap agar dapat diketahui oleh kita semua maupun publik, baik yang ada di dalam gedung peradilan ini atau di luar pengadilan. Izin Yang Mulia untuk membacakan dengan selengkapnya. Ya, silakan dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung, kelas 1A khusus Jalan LLRE Marta Dinata nomor 74/80 Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat 40114. Perihal permohonan pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan. Dengan hormat, perkenankanlah kami dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni tahun 2024, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Peggy Setiawan. Pekerjaan belum atau tidak bekerja, tempat dan tanggal lahir Cirebon 29 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, nomor induk kependudukan 3202908960008, beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia QQ, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat CQ, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613, atas penetapan status pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh termohon sebagaimana surat penetapan tersangka nomor S.TAP/90/5 Romawi /Res titik 1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun yang menjadi dasar alasan permohonan pra-peradilan adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan pra-peradilan bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidak tindak pidana dalam peristiwa ini, perlu diketahui dalam suatu tindak pidana harus dicari kebenaran formil maupun material agar menjadi terang suatu tindak pidana, dan perlu dicermati pula syarat dan ketentuan serta prosedur hukum acara pidana. Dalam permohonan ini, pemohon perlu menyampaikan landasan hukum pengajuan permohonan pra-peradilan untuk dijadikan pertimbangan Yang Mulia Hakim, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa ditegaskan
dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. 2. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan bab 12 bagian ke-1 sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk diri pemohon. 3. Bahwa sebagaimana diketahui dalam KUHP pasal 1 angka 10 menyatakan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 4. Bahwa selain itu yang menjadi objek pra-peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa atau memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi baik seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya 5. Bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 Junto pasal 77, Junto pasal 82 ayat 1, Junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek pra-peradilan. Karena hal itu tidak diatur, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Juga tidak ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Izin yang mulia, pembacaan akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Terima kasih. 6. Bahwa tindak upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah, pra-peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Oleh karena itu, pra-peradilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.
Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, pra peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan, vide penjelasan pasal 80 KUHP. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. 7. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP pidana adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntutan umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. 8. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77/83 KUHP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan pra-peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah suatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun, apalagi di dalam sistem hukum common law yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut almarhum Sucipto Raharjo disebut terobosan hukum legal breakthrough atau hukum yang pro-rakyat atau hukum progresif. Dan menurut Mukhtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian, hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya, melainkan juga memiliki aspek nilai yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini. 9. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 /PUU/12 Romawi /2014 junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU/12 Romawi /2015 diputuskan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Apapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia. Maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum peranata pra-peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak peranata lain selain peranata pra-peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka di dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 39
1999 tentang HAM diatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusnya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu pelindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 10. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 11. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa 1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, sehingga pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan serta merugikan seseorang, inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Selanjutnya 12. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah batal demi hukum. 13. Bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka inkasu pemohon yang dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga pra-peradilan, bahkan telah diatur dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, junto pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.
sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. 14. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga pra-peradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara antara lain berikut. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 01/PID Prap _2019 _PN BKY tanggal 18 Mei 2011 dan putusan Mahkamah Agung nomor 88 PK _PID _2019 tanggal 17 Januari 2012 yang menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 38 _PID Prap _2012 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2012 yang diktumnya menyatakan telah menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan termohon menempatkan pemohon sebagai tersangka. Hal ini terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka. C. Begitu juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 04 _PID Prap _2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2015 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 36 PID Prap _2015 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2015. 15. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Maka frasa sah tersebut harus dimaknai atau ditafsirkan sebagai berikut. 1. Sah dalam prosedur perolehan yang dijadikan alat bukti dan sah secara implisit sebagai alat bukti yang diatur dalam undang-undang yang didukung oleh dengan keyakinan kehakiman. 16. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 bab 2 tentang objek pemeriksaan pra-peradilan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 04 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan yang menentukan pasal 2 ayat 1 objek pra-peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Izin yang mulia, kami lanjutkan pada rekan. Baik, terima kasih yang mulia. Romawi 2, objek pra-peradilan. Bahwa yang menjadi objek pemohon pra-peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan sampai penetapan status tersangka kepada pemohon Peggy Setiawan dengan surat nomor S.tab_90_5 Romawi _1.24.2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Romawi 3, legal standing pemohon. Bahwa pemohon adalah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon melalui surat penetapan tersangka nomor S.tab_90_Romawi 5 _res_1
Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa dengan penetapan status tersangka, pemohon telah dirugikan secara hak konstitusionalnya karena adanya pembatasan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 yang memperkuat diakuinya lembaga pra peradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip Romawi 12 garis miring 2015 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tepatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceng yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.Kap garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 titik garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 5. Bahwa surat perintah penangkapan sebagaimana dalam nomor SP.Kap garis miring 79
garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 Kepolisian Wilayah Jawa Barat didasarkan pada A. Laporan polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB Kota tanggal 31 Agustus atas nama pelapor Rudiana. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garis miring 194 garis miring bulan 5 Romawi res titik 1.24 garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2024. C. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab garis miring 90 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 6. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya pemohon diperiksa oleh termohon dan selanjutnya ditahan sebagaimana dalam surat perintah penahanan nomor izin melanjutkan yang mulia. Dalam surat perintah penahanan nomor SP.Han garis miring 76 garis miring 5 Romawi garis miring res 1.24 garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024 di wilayah atau di yurisdiksi Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga saat ini. Bahwa pemohon selanjutnya diberikan surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor B garis miring 28140 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.8 titik garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 bahwa meskipun dalam pokok surat tersebut telah menyatakan surat tentang penetapan tersangka sebagaimana terlampir, akan tetapi pemohon tidak menerima lampiran surat tersebut. 8. Bahwa pokok-pokok dalam surat sebagaimana yang diterima oleh pemohon terdapat penyebutan kepada pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 9. Bahwa dengan telah adanya penyebutan atas diri pemohon Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh termohon, maka saat ini status pemohon adalah tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana dan terhadap pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pra peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon. Bahwa petugas polisi tanggal 31 Agustus 2016 melakukan penggeledahan dengan sewenang-wenang di rumah kediaman Peggy Setiawan di Cirebon. Bahkan 2 unit sepeda motor milik Peggy Setiawan dan keluarganya dibawa atau dirampas. Lalu petugas menanyakan di mana Peggy Setiawan. Ibu Peggy atau ibu pemohon menyampaikan bahwa pemohon sedang bekerja di Bandung
dengan memberikan alamat tempat pemohon Peggy Setiawan, akan tetapi polisi tidak pernah mendatangi tempat kerja Peggy Setiawan di Bandung. Untuk selanjutnya yang mulia dilanjutkan rekan-rekan. Alasan permohonan pra peradilan bahwa untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini dapat kami uraikan hal-hal yang kami anggap tindakan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. 1. Bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang ditetapkan tersangka oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar melalui surat penetapan tersangka dengan nomor S.TAP_5-910-RES-1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa penetapan tersangka tersebut Peggy Setiawan dianggap oleh penyidik melakukan perbuatan yang melanggar dan diancam pasal 80 ayat 1 ayat 2 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar antara jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga depan SMPN 11 Cirebon, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon dengan pelapor atas nama Rudiana. 3. Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon baru diketahui oleh pemohon pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh termohon nomor SP.Kap_Res-1.24/2024 tertanggal 21 Mei 2024. Namun perlu diketahui apabila mengacu kepada surat penangkapan tersebut tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada pemohon. Padahal sesuai pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. 4. Bahwa pemohon bukan merupakan seseorang yang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 mengenai tertangkap tangan. 5. Bahwa yang terpenting untuk diketahui, termohon sebelumnya telah mengumumkan DPO daftar pencarian orang pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13.42 WIB yang diunggah melalui media hub.polri.go.id khusus untuk atas nama Peggy alias Perong, usia 22 tahun pada tahun 2016, 30 tahun pada tahun 2024, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus: tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam, sebagaimana yang diumumkan oleh Polri sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka saat ini. 6. Bahwa untuk dapat disebut seseorang DPO maka mengacu pada pasal 17 angka 6 Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan menyebutkan tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Akan tetapi dalam fakta perkara akuo, pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut dan pemohon tidak pernah melarikan diri
terkecuali sebelumnya apabila pemohon telah dipanggil oleh termohon secara sah, kemudian ia mengabaikan atas panggilan tersebut, maka hal tersebut layak dilakukan penetapan tersangka selama telah ditemukannya dua alat bukti tanpa kehadirannya in absentia. 7. Bahwa dapat dipahami frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti serta berlandaskan pada pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Kemudian tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia, artinya sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon. 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pemohon sebagai calon tersangka, maka demi hukum penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur Polri, dan beralasan untuk batal demi hukum. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 10. Bahwa perlu ditegaskan kembali, sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor, saksi Rudiana, sebagaimana laporan polisi LP-953/B/8 Romawi /2016/JBR/CRB Kota Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut. Sehingga menurut pendapat pemohon, prosedur yang demikian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur pada pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan cara mendatangi rumah pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 tanpa membawa surat perintah penggeledahan dan ketetapan dari pengadilan. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 32091404050900, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini, 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar STNK roda 2 Nopol B3408 TFP, dan B6247 TIK beserta 2 kunci kendaraan, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan,
1 kartu KIP atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Peggy Setiawan, foto dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05, sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan, tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan. Termohon mengambil (menyita ijazah, KTP, STNK, foto dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan (penyitaan tersebut. Apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan? Karena pihak keluarga hanya diberikan secari kertas, bukan surat berita acara penyitaan. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. 11. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya, bukan atau tidak dijuluki alias Peron seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang (DPO). 12. Bahwa kemudian pemohon ditangkap di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang (DPO) yang dimiliki termohon nomor DPO _88 _9 Romawi _2016 Ditreskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Peggy alias Peron. Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok, sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang. Hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHP, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah. Dengan demikian maka permohonan pra peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya. 13. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon, sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 21 Mei 2024. 14. Bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183, pasal 21, pasal 27 KUHP. Artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka, atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka. 15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 _PUU strip 12 Romawi _2014, frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata. Putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat erga omnes, berlaku umum, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. 16. Bahwa menurut Edi O.S. Hiariz dalam buku yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian,
Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termohon haruslah melakukannya berdasarkan bukti permulaan. Menurut beliau bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP. Apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, ataukah petunjuk? Beliau menegaskan bahwa kata-kata bukti permulaan dalam pasal 1 butir 14 KUHP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal yang dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penetapan dan penahanan. Maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka. Akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar. 17. Bahwa ditegaskan EDOS Hiaris tersebut di atas bahwa dalam konteks hukum pidana pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana. Karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti. Maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. 18. Dengan demikian jelas tindakan termohon tanpa pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak sah, dan yang mulia majelis hakim memiliki alasan menurut hukum untuk membatalkan surat penetapan tersangka terhadap diri pemohon. Dilanjutkan oleh rekan kami. B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi _2016 _JBR CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut,
termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO, salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1030-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap, bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-Res-1.4-1.24/2024 tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPD-141-5 Romawi-Res.1.24/2024
garis miring Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab garis miring 90 garis miring Romawi 5 garis miring Res garis miring 1.24 garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penangkapan nomor SP.Kap garis miring 79 garis miring Romawi 5 garis miring Res titik 124 garis miring 2024 garis miring Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han garis miring 76 garis miring 5 Romawi garis miring Res garis miring titik 1 garis miring 24 garis miring 2024 garis miring Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035 garis miring K garis miring PIT garis miring 2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.Tab garis miring 90 garis miring Romawi 5 garis miring Res titik 1.24 garis miring 2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.Han garis miring 76 garis miring Romawi 5 garis miring Res titik 1.24 garis miring 2024 garis miring Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka
pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. 9. Bahwa berdasarkan dalil di atas, termohon telah salah orang dalam menetapkan tersangka kepada pemohon. C. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedua, bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU garis 12/2014 frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Ketiga, bahwa dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak berdasarkan 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara 21/PUU Romawi 12/2014. Hal tersebut didasarkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa proses tindak lanjut atas laporan polisi atas nama pelapor Rudiana tidak sesuai dengan ketentuan KUHP junto Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, di mana penyidikan berupa tindakan pengumpulan barang bukti dan keterangan termasuk pemanggilan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana. Tidak diketahui surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan dan prosedur sesuai hukum yang berlaku. Bahwa keterangan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana sejak semula telah dilakukan pencabutan. Bahwa keterangan-keterangan yang sebelum dicabut oleh para saksi mahkota seluruhnya diberikan tanpa didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP. Bahwa identitas pemohon dengan identitas DPO yang telah diterbitkan oleh termohon pada tahun 2016 sangat berbeda dengan identitas dan ciri-ciri khusus pemohon, di mana proses penerbitan DPO berdasarkan pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 14 tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana. Bahwa pada saat kejadian tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon Peggy Setiawan yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, pemohon sedang berada di Bandung Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 sehingga Peggy Setiawan tidak berada di tempat kejadian perkara. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan termasuk surat visum et repertum tidak ada yang menerangkan bahwa pemohon adalah pelaku atas perbuatan tindak pidana yang disangkakan pemohon, yang disangkakan termohon. Bahwa pemohon hingga saat ini tidak mengakui perbuatan yang disangkakan oleh termohon. 4. Bahwa dalam putusan nomor 4/B/2017/PN CBN, Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 104 alinea terakhir dan seterusnya. Selanjutnya saudara Peggy alias Peron memukul dan menyabet samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Dari pertimbangan yang disebutkan oleh Majelis Hakim agar termohon menghadirkan bukti tersebut berupa samurai pendek berbentuk pipa bersama hasil sidik jarinya, karena Peggy Setiawan pada saat tidak berada di lokasi kejadian, bahkan tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. 5. Bahwa berdasarkan pada argumen-argumen sebelumnya, maka pemohon sangat meragukan terhadap terpenuhinya 2 alat bukti yang dimiliki oleh termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80
ayat 1, 3 Junto pasal 81 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat, Direktori Reserse Kriminal Umum kepada pemohon mengingat jarak waktu peristiwa hukumnya saja telah terlalu lama, maka menjadi tidak salah apabila kemudian pemohon menduga dua alat bukti saat dijadikan pegangan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah alat bukti yang direkayasa, artinya unprosedur, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak sah. 6. Bahwa terhadap surat penetapan nomor S.Tab-90 Romawi 5 Res.1.24 2024 di Treskrimum atas nama pemohon 21 Mei 2024 yang mempunyai arti pro justisia yang dilakukan oleh termohon merupakan tindakan upaya paksa dan haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan termohon yang memaksakan kehendak tanpa didasari dua alat bukti yang diperoleh secara unprosedur dan dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 21 PUU Romawi 12 2014 Junto pasal 1 angka 14 KUHP dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, saya lanjutkan. D. Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepastian hukum. 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, sehingga azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negara pun telah menuangkan ke dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita termasuk dalam proses penegakan hukum. Jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut, maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan secara adil, artinya perlakuan yang adil bagi pemohon dalam penegakan hukum, sehingga tercipta azas pemeriksaan yang terbuka atau transparan. 2. Bahwa suatu hal sangat janggal ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka, sementara pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana pemohon sama sekali belum pernah diperiksa untuk melakukan otopsi, khususnya tes DNA. Mengingat bila dikaitkan dengan penyidikan di tahun 2016, kejanggalan itu terlihat jelas dan terang benderang bahwa secara sengaja dengan menggunakan pengaruh jabatan, kemudian termohon semena-mena menganggap pemohon sebagai pelaku persetubuhan kepada anak pinak. Proses untuk mendapatkan alat bukti yang demikian tersebut menjadi bertentangan dengan hukum, dan pada akhirnya tindakan termohon tersebut melanggar aturan hukum dan hak asasi manusia. 3. Bahwa menjadi salah satu unsur penegakan hukum bila mana kepastian hukum ditempatkan sebagai unsur yang pertama dalam norma hukum tertulis dan sekaligus sebagai tujuan hukum. Jadi kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, tidak terlepas pemohon selaku warga negara. Maka dengan kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku, dan begitu pula sebaliknya. 4. Bahwa apabila dilihat secara historis, banyak perbincangan dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan, keteraturan masyarakat berkaitan erat
dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian hukum, melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mantokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 5. Bahwa selanjutnya Umar Seno Aji menentukan sikap legaliti merupakan karakteristik yang esensial, baik itu dikemukakan oleh rule of law, konsep maupun oleh paham Reichstag dahulu maupun oleh konsep Scottish legality. Demikian misalnya larangan berlaku hukum pidana secara retroaktif atau retrospektif, larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam hukum pidana. Kesemuanya merupakan suatu refleksi dari prinsip legality sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut sebagai implementasi azas kepastian hukum atau legalitas. Bahwa mendasarkan pada fakta aturan dan pendapat di atas yang dikaitkan dengan surat penetapan tersangka, surat ketetapan nomor S-90/5 1.24/2024 Ditkrimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan frasa pro justisia, sehingga surat penetapan tersangka S-TAP/5/res/24/2024 Ditkrimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya beralasan hukum penetapan tersangka atas diri pemohon dan segala keputusan atau penetapan dan surat dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, sehingga surat ketetapan S-TAP/5/res/1.24/2024 Ditkrimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. 9.
sebagaimana telah pemohon uraikan di atas, bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan dengan tidak sesuai prosedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus KUHP, KUHAP, junto putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU/12/2014 tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 10. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kehakiman, sebagaimana juga terhadap pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, tiada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Analisis hukum pemohon terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon adalah tidak sah. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 14 KUHAP telah mengatur tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tidak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 17 KUHAP yang berbunyi, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 1/14 lebih lanjut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU/12/2014 dalam amar putusannya berkaitan dengan pembuktian permulaan yang cukup adalah sebagai berikut. Prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara pidana. 2. Bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dikenal dengan alat bukti yang sah tercantum jelas dalam pasal 184 KUHAP, yaitu A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. 3. Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa dalam perkara aqua, dugaan kuat bahwa termohon dalam menjalankan fungsi penyidikan pro justisia menentukan pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, alat bukti yang cukup, namun alat bukti yang diterapkan pemohon dalam perkara ini haruslah terlebih dahulu diurai dan diuji apakah 2 alat bukti dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang menunjukkan tindak pidana dan telah menunjukkan bahwa tersangka adalah pelakunya. 4. Bahwa untuk menguji terhadap sahnya penetapan tersangka terhadap pemohon menjadi penting apakah termohon dalam menetapkan tersangka sudah berdasarkan bukti yang cukup dan terhadap perolehan bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga layak dinyatakan pemohon berstatus sebagai tersangka oleh termohon. 5.
bahwa untuk menguji alat bukti yang digunakan oleh termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon harus diuji dalam parameter hukum pembuktian yang meliputi 1. Bewitz teori, yaitu pembuktian dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim yang secara umum dianut dalam sistem hukum peradilan Indonesia adalah negatif Bewitz teori, yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif secara tegas. Dasar pembuktian dinyatakan dalam pasal 183 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 2. Bewitz Midland adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan berdasarkan pasal 104 KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. 3. Badge foring, yaitu secara harfiah diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Badge foring menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat formalitis yang meliputi cara dan ketentuan memperoleh alat bukti secara sah untuk dapat diajukan dalam persidangan. 4. Bewitz Last, yaitu pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang dalam perkara pidana memiliki kewajiban membuktikan adalah penyidik atau penuntut umum. 5. Bewitz Ratz dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti suatu tuduhan. Kekuatan pembuktian yang terletak pada bukti yang diajukan. Apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan? Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. 6. Badge minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana. Badge minimum adalah 2 alat bukti. 6. Bahwa karena diajukan oleh pemohon dalam pra peradilan akua adalah tentang sah atau tidaknya sah penetapan tersangka, sehingga yang diuji adalah 2 alat bukti yang sah yang menjadi dasar dalam penetapan tersangka oleh termohon, sehingga tujuan pemohon pra peradilan akua yang diuji bukan hanya terkait bukti yang dianggap administrasi atau formalistik, akan tetapi lebih pada analisis bukti atas pokok perbuatan pidana, bukan hanya terkait banyaknya jumlah bukti yang kemudian diserahkan oleh termohon di persidangan dalam perkara akua, namun lebih kepada penilaian objektivitas alat bukti yang dimaksud di atas. Bukan hanya berlaku untuk pemohon, tetapi harus diberlakukan juga terhadap termohon. Khususnya berlaku sebagai dalam hukum pembuktian pidana, yaitu demi kebenaran formil dan material dalam kepentingan umum. 7. Bahwa pada pokoknya pemohon diduga melakukan tindak pidana perlindungan anak atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 8. Bahwa atas tersebut termohon terindikasi dalam proses projustisia baik penyelidikan maupun penyidikan untuk menentukan pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti sebagai berikut. A. Visum et repertum nomor fair _77 _9 Romawi _2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana. Pokok dalam kesimpulan visum et repertum nomor fair _77 _9 Romawi _2016 Dokpol tanggal 13
September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas Muhammad Rizky Rudiana tersebut, yaitu pada mayat laki-laki berusia 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan. Luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam dan tungkai bawah kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. B. Visum et repertum nomor Ver garis miring 76 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina, bahwa pokok kesimpulan Visum et repertum nomor Ver garis miring 76 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina, yaitu mayat perempuan berusia 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala dan ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai dengan luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang, patah paha kanan, dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada bagian perut kiri dan paha kiri serta kemerah-merahan paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. 9. Bahwa terhadap visum et repertum nomor Per garis miring 77 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 garis miring Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, dan visum et repertum nomor Ver garis miring 76 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina. Visum et repertum tersebut hanya menjelaskan atas indikasi sebab-sebab yang mengakibatkan kematian saudara Rizky Rudiana dan saudari Pina, dan menjelaskan telah terjadinya dugaan persetubuhan terhadap saudari Pina dengan ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. 10. Terhadap hal tersebut telah tidak dapat dijadikan sebagai dasar satu-satunya bukti yang menentukan bahwa pemohon adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku pembunuhan dan atau persetubuhan terhadap anak, tanpa didukung dengan adanya bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa pemohon adalah pelakunya yang patut dijadikan sebagai tersangka, terkecuali dalam visum et repertum telah melekat identitas diri pemohon sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut yang tidak dapat dibantahkan oleh hal apapun, misalnya DNA pemohon pada korban atau identik dengan sidik jari dari pemohon atau lainnya yang dapat menjelaskan status perbuatan pemohon. 11. Bahwa tidak adanya saksi yang menyebutkan pemohon adalah orang yang diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan sebagaimana disangkakan oleh pemohon. Maka dari itu berdasarkan argumen dalil-dalil norma dan azas hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah pemohon uraikan, telah sampailah pemohon menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Mohon izin kami lanjutkan.
Izin melanjutkan yang mulia. Petitum, berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta yuridis di atas, mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akwo di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat keterangan nomor S.TAP 90-1.24/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan berserta seluruh yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri di daerah Jawa Barat di Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S.TAP /res/1.24/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan termohon untuk melepaskan pemohon. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. 9. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Apabila yang mulia majelis hakim mengadili negeri, apabila yang mulia majelis hakim pengadilan negeri Bandung kelas 1A khusus yang memeriksa permohonan akwo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian permohonan pra peradilan ini pemohon sampaikan dan ajukan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengadilan ini dapat melindungi hak-hak yuridis pemohon. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Hormat kami tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Law Office Sugianto Iriana SH dan rekan. Oke. Baik ya, permohonan pra peradilan sudah selesai dibacakan oleh kuasa pemohon. Saya tanyakan, apakah tetap dengan permohonannya atau ada perbaikan? Silakan. Tetap dengan permohonannya atau ada renvoy atau perbaikan? Kami ada renvoy. Silakan di bagian mana? Ini, silakan maju. Itu. Sama majelis tadi. Yang dari penyidik silakan diserahkan. Dikasihkan ke sana biar jelas poin-poin yang akan direnvoy. Majelis itu jangan. Dikasih tanggal dan diparaf ya.